dilakukan oleh salah satu kader GMKI Kupang di SC Pengurus Pusat. Pada prinsipnya, kami tidak membenarkan perbuatan yang menghilangkan ruang aman bagi kader GMKI. Refleksi dalam melihat dinamika GMKI menggali keyakinan apakah pendidikan, legitimasi spiritual sebagai seorang Kristen bahkan rekam jejak pengabdian dapat menjadi dasar kader GMKI mampu mencerminkan visi misi GMKI. Perjalanan GMKI sejak tahun 2022 di Toraja hingga tahun 2025 di Samarinda mencerminkan pergumulan tema subtema GMKI. Hari ini GMKI perlu dipulihkan, namun pemulihan harus selalu dimulai dari pertobatan, dari aras gerakan komisariat hingga pusat untuk tidak menjadi pemantik perpecahan. Pertobatan ini bukanlah secara simbolik, tetapi harus kembali pada akar gerakan, yaitu panggilan seorang Kristen yang haruslah berpusat pada kehendak Tuhan seperti GMKI yang dilahirkan dari kelompok-kelompok doa. Selama perjalanan salib masa bakti ini, harus diakui GMKI mengalami tantangan besar dikarenakan konflik struktural hadir dalam tubuh gerakan persekutuan ini. Perpecahan ini bahkan tetap terlihat dalam pola kerja pengurus pusat pasca rekonsiliasi hingga momen kongres, sehingga menjadi refleksi besar ialah bagaimana pengurus pusat harus dapat memfilosofikan kesatuan dalam memikul salib pelayanan sebagai satu badan gerakan inkognito. Secara eksternal, GMKI saat ini memperlihatkan pola kerja yang dekat dan berhubungan baik dengan pemerintah yang berhasil menjadi eksistensi GMKI dalam pergerakan nasional di tengah minoritas gerakan bercirikan keagamaan. Untuk mengimbangi pola kerja di atas, maka GMKI yang bercirikan kemahasiswaan harus juga memprioritaskan sinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk mempertahankan pola amatir yang intelektual dan kritis dalam mendinamikai kerja-kerja GMKI. Dan kunci yang terakhir untuk menjaga patron nilai dan kedirian GMKI ialah kelekatan GMKI dengan Kristus sebagai sang kepala gerakan yang juga disalurkan dalam pelayanan lewat lembaga-lembaga gerejawi. Oleh karena itu, GMKI Kupang berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan nilai langgam kerja proses pengkaderan hingga independensi gerakan ini sebagai gerakan mahasiswa. Izin rekomendasi yang terakhir, PP harus mensupport kembali penghidupan GSKI pada wilayah pelayanan GMKI sebagai strategi perekrutan anggota yang berjenjang secara terstruktur dan mendorong pembentukan SOP kekerasan di internal GMKI. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak Ketum dan Kakak Sekung bersama seluruh fungsionaris PP yang telah berhasil mempertanggungjawabkan salib pelayanan hingga akhir masa bakti di Samarinda dengan segala kekurangan dan kelebihan. Secara khusus, ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada dua kader tulen GMKI Kupang, Kakak Kabit PKK dan Kakak Korwil 7 yang hari ini hadir untuk menyelesaikan salib pelayanan dan menjaga kepercayaan pelayanan dari cabang Kupang dan wilayah 7. Untuk seluruh ketulusan dan kesetiaan dalam pelayanan yang penuh dinamika menuju iman pengharapan ini, biarlah serta gerakan sendiri yang memberkati perjalanan ke depan. Penutup satu ayat, Efesus 6 ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tarian salam dan doa tulus untuk Omnes Gunung Fit. Shalom. Sudah. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kawan-kawan pimpinan cabang dari wilayah 7. Mari kan saya bilang, kalau bicara banyak, ada waktu yang kita sepakat yang 2 menit ke 3 menit. Tapi kamu mau 2 menit ini ya sudah tuh. Itu yang kamu mau. Jadi apa bilang? Antara bisa.